Ya, salam sejahtera semua, shalom. Ya, oke, karena ini masih suasana merah putih ya, masih suasana kemerdekaan. Jadi firman Tuhan sore hari ini saya akan sharing bagi setiap saudara tentang kemerdekaan dalam Tuhan ya. Yohanes pasal 8 kita buka bersama, satu ayat dulu. Yohanes 8 ayatnya yang ke-36. Yohanes 8 ayat yang ke-36. Tema kita sore ini benar-benar merdeka. Benar-benar merdeka. Apakah ada kemerdekaan yang palsu? Adakah kemerdekaan yang tidak benar? Ya, tentu ada. Makanya kita harus mengerti hal ini dengan benar, dengan baik. Yohanes 8 ayat 36 dikatakan situ, jadi apabila anak itu, kalau Alkitab saudara sama dengan saya, kata anak di situ pakai huruf besar yang menunjuk kepada Kristus, kepada Yesus sebagai anak Allah. Jadi apabila anak itu atau Yesus itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Resultnya, hasilnya, akibatnya dari yang dilakukan oleh Yesus memerdekakan kita, maka kita akan benar-benar merdeka, mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya, sebenar-benarnya, yang sejati, bukan kepura-puraan, bukan sebuah kepalsuan. Saudara, ketika beberapa negara merdeka, ya, maka sesungguhnya bisa terlihat dari apa yang mereka follow up selanjutnya, nextnya setelah kemerdekaan itu apa yang mereka capai, apa yang mereka lakukan, akan menunjukkan bahwa mereka benar-benar sudah merdeka. Yang kita saksikan beberapa bulan kemarin, ketika Rusia menginvasi ya negara di selatan yaitu Ukraina. Ukraina ini adalah salah satu bagian dari Soviet Union ya, pada waktu Uni Soviet ini masih berdiri dengan sistem komunismenya ya. Jadi itu bagian dari Soviet. Sampai akhirnya Soviet terpecah, terbelah di era 90-an, kemudian terbagi dalam beberapa negara yang kita kenal sekarang. Salah satunya yang terbesar dari pecahan Soviet yaitu Rusia. Ya, kemudian yang terbesar nomor 2 secara luas wilayah adalah Ukraina. Ya, nah Ukraina ini ternyata masih punya kedekatan di hatinya Rusia. Makanya Anda saksikan di berita-berita yang ada bahwa negara di utara yaitu Rusia ini menginvasi ya tanpa alasan ya ke selatan, dan akhirnya seperti sekarang ini mempengaruhi dunia ekonomi internasional. Jadi kalau saudara memperhatikan baik-baik, sesungguhnya apa yang terjadi di sini menunjukkan bahwa Ukraina ini, kalau bisa saya katakan, mereka belum benar-benar merdeka loh. Karena masih pengaruh dari utara, dari Rusia, itu istilahnya ibu mereka lah, intinya demikian, itu masih kuat. Ya, bahkan nama-nama di sana entah bahasa ada kemiripan dengan Rusia, kemudian nama-nama dari orang atau penduduk warga di sana itu kebanyakan juga nama-nama Rusia. Jadi culture-nya, budayanya, makanannya, dan lain sebagainya. Jadi sepertinya belum bisa selepas-lepasnya dari motherland mereka, dari ibu negara mereka ini, yaitu Rusia. Nah, di sini jadi sebuah penggambaran untuk kita semua, bahwa dalam hidup ini kalau saudara perhatikan, ternyata juga ada orang yang berkata, saya sudah bebas dalam Tuhan, saya sudah merdeka, dimerdekakan, makanya saya sudah ke gereja, saya sudah melayani, saya sudah berdoa, saya sudah membaca Alkitab, Kejadian sampai Maleaki, selesai Perjanjian Lama, lalu Matius sampai Wahyu, ya selesai 27 kitab dalam Perjanjian Baru, maka itu menunjukkan saya sudah merdeka dan saya adalah seorang Kristen. Sesungguhnya kita tidak bisa mengidentifikasi diri kita sampai kita benar-benar merdeka. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya? Ya, jangan sampai kita sudah ke gereja, berdoa, baca Alkitab, melakukan hal yang sifatnya Kristiani, melayani Tuhan, menabur, memberi,
melakukan hal yang katanya rohani, lalu ternyata kita belum mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Maka kita akan belajar sore hari ini bagaimana supaya kita sampai kepada proses benar-benar merdeka. Ada 3 hal yang saya mau bagikan bagi setiap saudara. Yang pertama, perhatikan di ayat 31. Yohanes 8 tadi, ayat 31. Perhatikan di situ Yesus berkata begini, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Perhatikan, garis bawahi, saudara boleh lingkari atau apapun istilahnya, kata tetap dalam firman-Ku, tetap dalam firman-Ku. Ya, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Proses pertama untuk menuju kemerdekaan yang sejati, yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya, bukan merdeka-merdekaan tok, bukan sekedar tarik tambang tok, ya lompat lari karung dan lain sebagainya, bukan, tapi benar-benar merdeka. Maka dari ayat ini kita dapat pelajaran pertama, caranya adalah menjadi tetap dalam firman-Nya. Sekali lagi, menjadi tetap dalam firman-Nya, tetap dalam firman-Nya. Nah, kata tetap dalam firman-Ku di situ dikatakan itu menunjuk kepada sesuatu yang dilakukan secara konstan dan konsisten. Ya, jadi hidup kita, apapun yang berhubungan dengan hidup kita itu harus ada di dalam firman. Ya, ada di dalam firman-Nya. Perkataan kita, pemikiran kita, perasaan kita, perbuatan kita harus berhubungan dengan firman. Secara konsisten, bukan angin-anginan, bukan mut-mutan. Kalau lagi senang bisa ngampuni, kalau lagi ngamuk, emosi, marah, lalu sulit untuk mengampuni, nangis, ya hatinya menjadi galau dan lain sebagainya. Kata abide, ya di situ dalam teks Inggris dipakai kata, itu punya 3 pengertian, 3T sebenarnya. Kata abide di situ ya, tetap dalam firman. Yang pertama punya arti tinggal di dalam, yang kedua punya arti tunduk kepada, dan yang ketiga punya arti taat. Ya, tinggal, tunduk, dan taat. Siapakah orang yang tetap dalam firman? Ya, yaitu mereka yang tinggal dalam firman, tunduk kepada firman, taat kepada firman Tuhan. Artinya kalau firman Tuhan menyuruh, memerintahkan mereka mengampuni, mereka akan taat, akan tunduk. Ya, kapanpun disakiti, dia akan tetap tinggal dalam kasih dan pengampunan. Dia akan terus melepaskan pengampunan. Tinggal di situ. Tidak keluar dari area itu. Tinggal, tunduk, dan taat. Dan itu dilakukan secara konsisten. Terus menerus. Senantiasa. Selalu. Ya, tetap. Dari ini saudara, ayat ini, dari kata tetap saja, abide, tinggal, tunduk, taat. Saya menemukan bahwa ternyata begini. Rupanya ada begitu banyak hal dalam hidup kita ini yang harus dilakukan secara berulang-ulang. Sekali lagi, banyak hal dalam hidup kita ini yang harus kita lakukan secara berulang-ulang. Sampai akhirnya jadi, sampai akhirnya terbentuk, sampai akhirnya nempel, sampai akhirnya menyatu, sampai akhirnya melebur. Dilakukan secara berulang-ulang. Mengampuni itu harus dilakukan berulang-ulang. Gak bisa sesuai mood hati. Hati lagi senang, lagi happy, lalu bisa mengampuni. Kalau tidak, sulit sekali untuk mengampuni, tidak bisa. Bersyukur itu dalam semua keadaan, kata Alkitab. Ya, dia dapat uang, gak ada uang, ya, lapar atau tidak, sehat atau sakit, tetap bisa mengucap syukur. Itu konsisten namanya. Kalau angin-anginan, musim-musiman, waduh ini nggak musim mangga Pak, nggak musim durian Pak, jadi nggak dijual, ya. Itu kalau di Pulau Nias, ya saya pernah pelayanan di sana ya. Walaupun bukan penghasil durian, yang saya heran itu selalu ada duriannya. Sama dengan di Manado, Sulawesi Utara, itu di Jalan Boulevard di pinggir pantai Kota Manado, itu setiap sore, ya itu ada mobil-mobil
pick up yang jualan duren. Jualan duren. Dan itu every single day-nya, setiap harinya. Saya juga heran, dari mana ini duren? Apakah dari Sangir Talaut, dari Filipina, ya dekat dengan Filipina ya. Apakah dari Minahasa Selatan, dari daerah Gorontalo, Bolang Mongondo, atau dari Maluku yang berdekatan dengan Sulawesi Utara, kan itu juga dekat dengan kota pelabuhan Bitung ya. Sehingga duren itu bisa dibawa, kan bisa rusak ya. Kalau lewat kapal makan waktu lama dan sebagainya. Tapi ada saja, setiap kali saya ke sana, ya kalau lewat di jalan raya itu, di daerah Mantos itu ya, Manado Town Square itu ya, di mall dekat Four Point itu. Ya, itu banyak sekali mobil-mobil dengan durennya. Ya, di tempat lain musiman, tapi di sana di Pulau Nias selalu ada. Saya ini heran. Ya, kok bisa? Nah, ini penggambaran untuk kita harusnya seorang Kristen seperti ini loh. Ya, dia enggak musiman, ngampuni tidak musiman, berdoa enggak musiman, bersyukur enggak musiman, ya, rajin ke gereja beribadah tidak musiman, melayani tidak musiman, dia tetap melakukannya secara konsisten. Tidak cuma sesekali saja atau bergantung mood, menjadi tetap dalam firman. Kalau seorang Kristen benar-benar tetap dalam firman, dia dikatakan situ, kamu benar-benar adalah muridku. Jadi orang yang secara konsisten melakukan firman Tuhan, apa yang dikatakan firman, apa yang dikatakan oleh Yesus, oleh Tuhan, dia akan disebut murid. Ya, karena Tuhan itu bukan melakukan kristenisasi, jadikan orang jadi Kristen, bukan. Ya, tapi make a disciple, membuat seorang murid. Tujuannya Yesus kan demikian, jadikanlah semua bangsa siapapun itu menjadi muridku. Ya, jadi making disciple for Christ. Itu yang harus menjadi tujuan buat setiap kita memenangkan seseorang, bukan dikristenkan, tapi dimuridkan. Percaya Yesus, lalu membawa orang itu untuk dimuridkan. Yang pertama, proses pertama yaitu menjadi tetap dalam firman dulu, secara konsisten melakukan. Yang kedua, barulah yang kedua, coba perhatikan baik-baik. Dikatakan di ayatnya yang ke-3, 31 ya. Ya, kamu benar-benar adalah muridku. Yang pertama tadi, dia harus tetap dulu dalam firman, melakukan secara konsisten ya, berdoa, mengampuni, beribadah, bersyukur, melayani, dan masih banyak lagi ya. Yang kedua, dia harus menjadi seorang murid, dan murid yang sejati. Makanya lihat di kalimat yang Yesus katakan situ, kamu benar-benar muridku, my disciples indeed. Benar-benar muridku, bukan murid-muritan. Karena murid-muritan banyak sekali orang yang ngaku Kristen, yang ngaku ke gereja, bahkan yang mengaku seorang pelayan Tuhan, banyak. Tapi yang tidak melakukan firman Tuhan secara konsisten. Jadi proses kedua, setelah yang pertama tadi menjadi tetap dalam firman, lakukan berulang-ulang. Kedua, menjadi seorang murid yang sejati. Artinya Tuhan inginkan, kalau mencapai kemerdekaan yang sesungguhnya, Anda tidak cukup menjadi seorang penggembira, anak-anak muda di sini, engkau pemuda atau remaja. Tidak cukup saudara menjadi seorang simpatisan gereja, fansnya Yesus. Tidak cukup Anda hanya sekedar menjadi seorang follower saja. Tapi to be a disciple, menjadi seorang murid, itu yang harus kita kejar. Murid yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya. Murid yang sebenar-benarnya Anda belajar dari Kisah Rasul loh. Ya, mereka berani bayar harga, mereka berani korban, mereka berani dibunuh. Loh, itu murid sesungguhnya, murid sejati loh. Ya, kalau murid sejati tidak sejati, wah mikir dulu. Saya ini heran ya, orang banyak pingin masuk surga ya kan, termasuk saya, saudara juga ya, pingin masuk surga ya. Tapi heran kalau ditanya, mau nggak ke surga sekarang? Nggak mau. Heran ya, mau ke surga sekarang? Hah? Maksud Bapak, ya sekarang ke surga. Loh, kalau sekarang ke surga kan harus mati dulu, intinya gitu kan. Ya mau nggak? Waduh, kalau itu ya lain lagi ceritanya Pak. Ya kalau bisa next time aja lah, setelah aku menikah, anak 2, punya rumah sendiri, punya mobil 3, baru ya udah sukses, berhasil, bahagia, menang, baru Pak. Kalau sekarang mah waduh ya, belum ngincip dunia ini,
baru pacaran, ya, baru cicil mobil, ya, baru inden rumah, ya, belum ditempati lalu mati, Pak. Ya, saya ini heran kan, padahal sorga itu tempat yang lebih baik, yang lebih indah. Tapi banyak orang tidak siap ke sana, paling tidak dari sekarang. Ya, siap mati enggak? Oh enggak siap mati, saudara. Tapi lihat gereja awal di Kisah Rasul. Mereka semua bukan cuma siap korban, siap mati. Ya, my disciple indeed. Benar-benar muridku. Ya, kita tidak harus mati mungkin seperti mereka. Tapi paling tidak kita tunjukkan keseriusan kita mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, melayani Tuhan. Menjadi seorang anak Tuhan, menjadi bahkan seorang murid yang sejati, yang asli, yang benar-benar murid, bukan sekedar murid-muridan, bukan sekedar menjadi seorang Kristen. Seorang murid, ya, dari kata murid, ya, adalah orang yang belajar dari gurunya. Betul tidak? Yang sekolah di sini, ya, Anda belajar dari guru, Anda yang kuliah belajar dari dosen Anda, ya kan? Semua ilmu, semua knowledge Anda pelajari dari leader Anda di sekolah, di kampus. Jadi yang pertama, seorang murid adalah seorang yang lagi belajar. Itulah saya, itulah saudara, itulah kita semua. Kita murid Kristus, ya, dan kita lagi dan sedang belajar dari guru kita. Siapa guru kita? Guru kita adalah Tuhan Yesus. Dia guru yang terbaik. Bukan seorang pendeta, bukan seorang gembala, bukan seorang saya. Bukan seorang nabi atau rasul siapapun. Ya, Elia punya kelemahan, Daniel punya kelemahan. Yusuf yang Alkitab catat tidak ada kelemahan sedikit pun, tapi toh dia tetap manusia. Tentu pasti punya sebuah kelemahan atau beberapa. Tapi Kristus Yesus tidak ada kelemahan. Maka dia adalah guru sejati yang layak kita dengarkan suaranya, pelajarannya, pengajarannya, dan ikuti teladannya. Seorang murid adalah orang yang belajar dari gurunya. Yang kedua yang perlu Anda tahu, murid yang belajar, murid yang sedang belajar, murid yang lagi belajar, itu saya dan saudara ya, itu menunjukkan bahwa kita sebenarnya belum tahu segalanya. Ya enggak sih? Ya, makanya kita ini murid, karena belum tahu segalanya. Kalau guru, wah, dia ngajar sudah tahu segalanya. Intinya gitu, logisnya gitu kan. Walaupun seorang guru pun, ya, dia guru fisika, guru sejarah. Tapi coba kalau tanya mungkin tentang sesuatu atau math lah, matematika, mungkin dia sulit untuk menjawab. Karena mungkin ya misalnya matematika tapi di bidang yang lain gitu kan. Jadi misalnya di bidang geometrinya, ada yang di bidang aljabarnya dan lain sebagainya, beda. Dulu saya di sekolah, saya kuat di daya ingat. Jadi kalau menghafal itu sangat kuat sekali. Saya sejarah apapun, ya, sejarah China kuno, Romawi kuno dan lain sebagainya, saya hafal sekali. Inggris, ya, lalu Galia, kemudian Arabik dan lain sebagainya. Saya sangat hafal sejarahnya, dinastinya, tahun berapa raja siapa, tahun berapa sampai tahun berapa seorang raja memerintah. Saya ini hafal, kuat dalam hafalan. Ya, tapi masuknya di A2 dulu zamannya seperti A2 ya, biologi. Ya, di situ berhadapan dengan kimia, fisika, dan ilmu hayat atau biologi. Nah, itu semua itu nggak bisa sekedar hafalan loh. Saya bingung juga kenapa saya nggak masuk A3 waktu itu ya. Kok masuk di A2 gitu ya. Aduh, pusing juga. Cuma saya terbantu dengan daya ingat hafalan saya. Ya, bagaimana saya memecahkan ulangan-ulangan matematika, fisika, kimia, biologi, saya pakai daya ingat. Semua rumus saya hafal. Ya, soal hasil akhir saya nggak tahu, agak sulit saudara ya. Tapi paling tidak rumusnya, teorinya itu ada. Misalnya 1 tambah 1 ya 2, misalnya gitu. Tahulah 1 tambah 1 prosesnya, nggak tahu jadi 2, 3, 4. Ya, pokoknya rumusnya dulu saya hafalkan. Ya, nah kalau sejarah, ya, saya kalau ulangan saya masih ingat nilai terburuk saya itu 9,2, 9,3. Ya, karena biasanya rata-rata saya komplit lengkap. Kalau mau dijelaskan sejarah sampai guru saya barusan meninggal ya. Ya, dia bilang, "Aduh, Vino ini ya, kamu lebih baik jadi guru sejarah ini. Kamu kalau jelasin itu sampai 3 lembar. Saya kalau nulis yang lain cuma 1 lembar, saya sampai 3 lembar lengkap.
ya. Tahun berapa sampai berapa kronologisnya. Daya ingat saya bukan cukup kuat ya, memang sangat-sangat kuat mengingat setiap kronologis kejadian dan lain sebagainya, ya. Tapi walaupun seorang guru dia menguasai di satu bidang, belum tentu dia bisa benar-benar canggih hebat di bidangnya itu. Setiap orang tidak ada yang sempurna, apalagi kita sebagai murid. Jadi murid itu sebenarnya sedang belajar dan menunjukkan bahwa dia belum tahu segalanya. Makanya kita jadi orang Kristen jangan sok tahu soal mengampuni, ya. Saya ini sering heran kalau orang dorong semangat, ayo saya ngerajin nang gereja, ya, tapi dia sendiri malas ke gereja, malas beribadah, ya enggak. Saya kalau lihat di status media sosial, ya apalagi rekan-rekan kalau dari luar pulau ya, saya sering baca mereka kalau pasang status, kalau ada teman yang meninggal, ngomongnya begini, aduh bro, udah lama nggak ketemu, ketemunya di Instagram atau Facebook, itu pun tahu bahwa kamu sudah pergi meninggalkan dunia ini, alias sudah meninggal. Ya, yang saya tersenyum setiap kali ada rekan yang meninggal itu tulisannya di bawah terakhir bunyinya begini, ya, sampai bertemu di Yerusalem baru bro. Saya pikir pede banget nih orang masuk sorga ya, sampai nulis kayak gitu ya. Cek pede dia gitu saudara ya, sampai ketemu di sorga. Kok pede dia masuk sorga ya? Padahal saya tahu beberapa orang yang pasang itu saya cukup kenal. Ya pemabuk lah, suka nipu lah, aduh. Ya having an affair di mana-mana, aduh minta ampun. Ya itu istri orang digodain dan lain sebagainya. Ya itu katanya sampai ketemu di sorga ya. Bro, waduh saudara ya. Kita lagi belajar. Punya banyak kekurangan, kelemahan. Kita ini sebenarnya berarti bodoh. Tapi oleh firman-Nya itu pelajaran untuk kita. Kita jadi pintar, jadi pandai. Yang ketiga, untuk belajar itu dibutuhkan dua hal. Satu waktu dan kedua proses. Ya dong, Anda yang akan masuk sekolah kan jenjang sistemnya sekarang. Tahu saya sih dulu saya nggak pernah masuk playgroup TK, nggak pernah. Zaman saya dulu langsung SD kelas 1, ya, SD, SMP, SMA, kan ada jenjangnya, tahapannya, tingkatannya, terus naik, maka itu butuh waktu. Bukan cuma waktu, tapi yang kedua proses try and fall, ya, jadi berusaha, mencoba dan jatuh, itu lumrah, itu wajar. Biasanya orang kalau mau pintar naik sepeda motor, dia harus pintar sepedaan dulu kan, ya. Saya dulu nggak pintar sepedaan, tapi waktu belajar sepeda motor langsung bisa. Malah saya sampai sekarang kalau naik sepeda bisa jatuh atau nabrak, sudah. Saya juga heran kalau naik sepeda motor canggih, ya mungkin terbalik saudara ya. Nah tapi kebanyakan sebagian besar kalau mau bisa naik sepeda motor harus belajar dari sepeda dulu, ya. Dan dia bisa saja jatuh, terluka, sakit, patah tulang, ya, tapi dia akan bangkit lagi, berusaha lagi, coba lagi. Try and fall itu sebuah proses. Ya, tapi itu yang dilakukan seorang murid. Yang keempat, yang ia pelajari, yang seorang murid pelajari, itu tujuannya untuk membuat dia menjadi tahu. Ya, bukan cuma jadi tahu, tapi pada akhirnya menjadi menguasai, ya, bidang itu atau sesuatu yang dia pelajari itu, dan resultnya, hasilnya adalah murid itu menjadi pandai. Itu tujuannya dong, ya. Jadi dia belajar untuk pintar, untuk pandai. Kalau mau sekedar uang SPP habis, duitnya karena kebanyakan orang tua kaya raya, pokoknya lu sekolah dapat ijazah masih nilaimu 34, wah ya repot saudara ya. Nggak lulus pun ya nggak apa-apa, nanti juga kamu siap-siap dapat perusahaan ya, ya udah. Tapi kalau benar-benar mau belajar, hasilnya untuk menjadi tahu, lalu menguasai yang dia tahu itu, dan ketiga menjadi pandai. Itu seorang murid. Ayo kita jadi murid yang sejati, yang mau belajar sampai kita pandai dan menguasai firman-Nya. Mengampuni sulit loh, tapi kita akan sampai suatu titik kalau konsisten melakukan, kita akan terbiasa, terlatih dan menguasai soal mengampuni. Disakiti, dikecewakan, dilukai, tapi biasa melepaskan pengampunan awalnya sulit, tapi lama-kelamaan akan terlatih dan terbiasa. Yang terakhir, yang ketiga, perhatikan di ayat 32,
Ayat 32 di situ dikatakan, dan kamu, nah kalau sudah konsisten melakukan firman, lalu yang kedua menjadi muridnya yang sejati, maka kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yang ketiga, kita harus menjadi tahu tentang kebenaran. Saudara, di dunia ini kebenaran itu banyak. Salah satu suku di daerah Asia Tengah, salah satu bangsa di Asia Tengah, saya lupa itu bangsa apa ya. Karena situ banyak Turkmenistan, Kirgistan, Azerbaijan, itu banyak sekali ya, pecahan-pecahan Soviet yang dulu ya. Yaitu ras Mongoloid, yaitu kalau tidak salah itu keturunan dari Kubilai Khan, Genghis Khan ketika mereka dari China bagian utara itu menginvasi Eropa. Itu hebat loh. Ya, kekaisaran terbesar sebenarnya bukan Roman Empire, bukan Romawi. Ya, bukan juga Alexander the Great dengan Persianya, ya, tetapi Kubilai Khan, Genghis Khan itu ya, yang bayangkan dari Asia loh bisa invasi sampai ke Eropa loh, paling enggak Eropa Timur. Mereka ketika meringsek maju ke daerah Roma, mereka kalah di sana. Akhirnya mereka kembali. Nah, salah satu yang terinspirasi, wah ternyata ya, bukan cuma kita yang hidup di belahan bumi bulat ini, bukan cuma orang bule, intinya gitu kan. Ya ternyata ada orang, ya ras kulit kuning, mata sipit, rambut lurus. Nah itu kan dikenal dulu saudara ya sejarahnya. Oh dari timur, maka memunculkan minat seorang Italiano dari Verona yang bernama Marco Polo. Nah ini ya, dia mengadakan perjalanan ke timur. Dan dia ketemu dengan Kubilai Khan di sana. Dia belajar tentang penemuan alat tulis, ya, tentang buku dan sebagainya. Nah, itu ilmu dia bawa ke Eropa. Berapa ya? 40 tahun kemudian nggak salah. Dan akhirnya berhasil dipopulerkan di Eropa. Jadi Eropa berterima kasih loh sama mereka karena dapat ilmu yang sangat hebat. Termasuk itu loh, alat peledak. Itu mereka belajar dari sana. Johann Gutenberg yang menemukan mesin cetak itu belajar dari China kuno, dari naskahnya si Marco Polo itu, ya. Nah, kebenaran itu banyak. Salah satu suku di Asia, bangsa di Asia itu, mereka kalau menikah seorang wanita, maka dia akan mencoba. Ini jangan diikuti ya, gak baik dan dosa, saudara ya. Dia coba beberapa pria. Nyoba apa? Maaf ya. Berhubungan seks. Kalau cocok, nah itu yang jadi suaminya. Ya. Wah, laki dia jadikan ajang uji coba. Saja saudara ya. Ya enggak sih saudara ya? Ya, jadi kayak gitu. Jadi coba dulu 10 laki-laki di desa itu. Ya, dicobain dulu saudara, bayangkan. Tapi itu tradisi di sana. Eskimo punya tradisi. Kalau lihat ada keluarga orang tua sudah sakit parah, apa yang dilakukan oleh seorang anak yang berbakti? Dia harus ambil pisau, dia harus menusukkan pisau itu ke jantung dari papanya atau mamanya atau kakaknya yang sedang sakit supaya mati. Apa yang dilakukan itu menghambat penderitaan dan membuat orang dikasihin terlepas dari penderitaan penyakitnya. Dia anak yang berbakti. Sudah bayangkan ya, untuk dunia lain, bangsa lain termasuk kita, itu kan hukum membunuh, ya kan? Itu dosa bahkan dalam kekristenan, tapi itu tradisi, budaya. Jadi kalau Anda perhatikan, sebenarnya di dunia ini ada begitu banyak kebenaran, teori kebenaran. Lalu mana yang kita ikuti? Ya firman. Di luar sana terlalu banyak kebenaran diciptakan oleh pikiran manusia, rumusan, penilaian, teori manusia. Lalu standar apa yang harus kita ikuti? Standar dan ukuran kita dengan dunia itu berbeda. Contoh aja aturan keluarga kan? Tentu setiap keluarga tentu berbeda. Di rumah kami, dari kecil anak-anak terbiasa, istri saya, mama mereka ini selalu memberi pesan bahwa kalau pulang ke rumah, kalau keluar rumah, jam 9 malam sudah harus di rumah. Tidak ada alasan apapun. Jadi anak-anak kami, 4 orang anak itu dari kecil
terbiasa sampai sekarang ya. Nomor 1 anak saya di Jakarta, nomor 2 dokter sudah menikah di Jakarta, nomor 3 kuliah hukum, nomor 4 kuliah bisnis manajemen. Ya, semua terbiasa. Walaupun pergi dengan teman-temannya, tapi sebelum jam 9 udah pulang. Ya, makan pun demikian, terbiasa makan sehat. Ya, karena istri saya sering bilang, ya, kamu sekolah loh, kamu sakit, emang loh duitnya. Kenapa? Duitnya harusnya pakai kamu liburan, mau ke Bali, ke Singapura, kayak buat kamu belanja, makan apapun, ya itu libur. Kamu sakit masih nggak apa-apa. Tapi kalau lagi sekolah, lagi kuliah, lalu kamu sakit, sayang, dokter kamu bayar, obat kamu beli. Emang sayang, harus sehat, supaya duit bisa dipakai buat yang lain. Nah itu diajari sampai anak-anak sekarang besar-besar seperti itu. Ya setiap keluarga tentu aturannya berbeda. Ya ada yang pulang jam 9 malam, ada yang wes lah jam 11 paling itu jam 11 ya, nggak boleh lebih dari itu. Tapi juga ada keluarga, nggak apa-apa pulang pagi. Loh jam 1 kok udah pulang, loh kenapa nggak jam 5 pagi gitu ya. Ada juga keluarga yang gitu. Mungkin ada juga, loh tak pikir minggu depan kamu pulang. Nah ada juga yang kayak gitu saudara ya. Jadi setiap keluarga ada aturan masing-masing. Ya, jadi teori kebenaran itu begitu banyak. Dan banyak orang berpikir bahwa kalau dia lakukan ini, lakukan itu, maka dia sudah merdeka. Sebenarnya kalau orang itu melakukan firman dengan konsisten jadi murid, dikatakan maka kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran yang kamu ketahui itu pelajari akan memerdekakan kamu. Jadi intinya kebenaran kita belajar dari firman khotbah yang kita dengar itu membuka pikiran kita, membuka hati kita. Jadi mengerti, jadi plong, jadi kebuka, dicelikkan, disadarkan. Ya, akhirnya belenggu dalam pikiran kita terbuka. Oh alah, seperti ini. Karena mungkin selama ini kita tidak mengerti. Tapi ketika kebenaran itu memerdekakan, benar-benar merdeka, plong, bebas, lepas. Maka orang yang dimerdekakan itu akan menemukan damai, sukacita. Dia naik perahu, naik kapal, diterpa gelombang nggak takut mati. Dia nggak takut menderita, nggak takut sakit, nggak takut kekurangan, nggak takut gagal. Loh kamu kok kayak robot yang nggak punya perasaan? Bukan. Aku sudah dimerdekakan sehingga perasaan takut tentang masa depan, apa yang aku akan pakai, beli, dengan apa, aku nggak takut lagi. Karena kebenaran yang aku tahu itu memerdekakan aku, free, ya, bebas, as a free man, menjadi seorang manusia yang bebas. Makanya di ayat pertama yang kita baca tadi, kalau Yesus itu memerdekakan kita, kita pun benar-benar merdeka. Selamat melakukan firman Tuhan. Saya berdoa agar setiap kita mengalami kemerdekaan dalam Tuhan. Amin, saudara. Merdeka. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyikan sebuah pujian sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Ada 3 pelajaran kita pelajari pada saat ini. Yang pertama, menjadi tetap dalam firman, lakukan secara konsisten firman Allah. Yang kedua, menjadi seorang murid yang sejati. Dan yang ketiga, menjadi tahu tentang kebenaran. Tuhan memberkati kita sekalian.